Menurut Natamijaya 2010, Indonesia mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha komoditas ayam kampung yang dapat menunjang perekonomian dan pendapatan masyarakat. Hal ini didukung oleh permintaan pasar yang selalu meningkat seiring dengan laju pertambahan penduduk. Natamijaya 2010 juga menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia, khususnya pedesaan, sudah memelihara ayam kampung secara ekstensif, skala kelompok hingga skala besar secara mandiri. Sayangnya, berdasarkan survei BPS tahun 2018, produktivitas ayam kampung masih tergolong rendah karena perolehan gizi dan bobot ayam yang belum maksimal. Selain itu, menurut Ketarian 2010, sebagian masyarakat juga lebih memilih pakan anorganik yang tergolong murah tanpa melihat kualitas gizinya. Penelitian Sarwani dan kawan-kawan tahun 2020 juga menyatakan bahwa hingga saat ini, aktivitas beternak tidak pernah lepas dari masalah bau kotoran yang menyengat. Hal ini mengakibatkan aktivitas peternakan menjadi kurang disukai oleh masyarakat sekitar. Maka dari itu, BP Profit hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. BP Profit dibuat dari bahan organik berupa bekatul dan daun pepaya, difermentasi dengan Bacillus subtilis dan Lactobacillus bulgaricus. Menurut Supartini dan Vitasari 2011, bekatul mampu meningkatkan kualitas gizi ayam kampung karena kaya akan karbohidrat, protein kasar, dan serat kasar. Menurut Hartini dan Mursyida 2019, daun pepaya kaya akan protein, enzim proteolitik dan papain yang dapat meningkatkan proses pencernaan unggas. Pemanfaatan bekatul dan daun pepaya sebagai sumber daya alam yang melimpah dapat membuat harga pakan menjadi murah. Menurut Supartini dan Vitasari 2011, fermentasi dilakukan untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan memecahkan asam fitat pada bekatul. Proses fermentasi oleh kedua bakteri mampu menghambat aktivitas mikroba pengurai protein menjadi amonia, sehingga bau kotoran akan berkurang. BP Profit diproduksi melalui serangkaian proses. Pertama, persiapan, menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Kedua, pembuatan, mencampurkan bekatul dengan air secukupnya lalu mengaduk hingga homogen. Menggiling daun pepaya menggunakan mesin penggiling, menambahkan gilingan daun pepaya lalu mengaduk hingga homogen dan membiarkannya selama 30 menit. Ketiga, fermentasi, menambahkan probiotik berupa bakteri Bacillus subtilis dan Lactobacillus bulgaricus ke dalam ransum lalu diaduk hingga homogen, kemudian mendiamkannya selama 4 jam. Keempat, pengeringan, mengeringkan ransum yang telah difermentasi dengan mesin pengering pada suhu 45 derajat Celcius selama 2,5 jam. Kelima, pencetakan, mencetak ransum yang telah dikeringkan menjadi crumble menggunakan mesin pencetak pakan. Keenam, pengemasan, mengemas pakan ke dalam plastik ziplock ukuran 3 kg. Selanjutnya adalah proses pemasaran yang diawali dari tahap promosi. Instagram merupakan platform utama dalam media promosi, YouTube, WhatsApp, dan Facebook sebagai platform pendukung. Hal ini didasarkan dari data Hootsuite tahun 2020, di mana keempat sosial media tersebut memiliki jumlah pengguna dengan presentasi tertinggi di Indonesia. Promosi akan dilaksanakan dalam bentuk video dan pamflet yang berisi tentang produk positioning dan berbagai promo penjualan yang akan menjadi daya tarik untuk peternak mandiri, kelompok, maupun masyarakat pemelihara ayam kampung secara ekstensif, baik dari konsumen maupun sebagai mitra. Berdasarkan data BPS tahun 2020, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan populasi ayam kampung terbanyak di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Hal ini menjadikan kedua provinsi sebagai daerah yang sangat potensial untuk pemasaran BP Profit. BP Profit dapat dipesan dengan mengakses barcode yang tertera pada kemasan atau melalui platform Shopee dan WhatsApp jika belum pernah melakukan pembelian sebelumnya. Pemesanan dapat dilakukan pada saat jam operasional. Proses transaksi pembayaran dilakukan melalui ShopeePay dan M-Banking sesuai dengan alat pembayaran yang tersedia di Shopee. Barang akan dikirimkan melalui agen pengiriman, kemudian mitra maupun konsumen cukup menunggu kedatangan BP Profit di rumah masing-masing. Analisis ekonomi perusahaan sejenis yaitu perusahaan pakan ayam kampung Agrowindo. Berikut ini merupakan kelayakan dan keberlanjutan usaha sejenis. Biaya tetap usaha sejenis sebesar Rp189.850 yang diperoleh dari total penyusutan alat-alat yang digunakan. Total biaya variabel perusahaan sejenis sebesar Rp26.100.000. Total biaya operasional perusahaan sejenis sebesar Rp26.190.850 dengan jumlah produksi sebesar 930 unit.
Produk sejenis dijual dengan harga Rp35.000 sehingga penerimaan selama 1 bulan sebesar Rp32.550.000. Keuntungan usaha sejenis selama 1 bulan sebesar Rp6.359.150. Usaha sejenis menunjukkan bahwa usaha layak dijalankan dengan indikator RC rasio, BC rasio, dan BEP unit. Perhitungan RC rasio menunjukkan hasil 1,24 di mana lebih dari 1 artinya usaha layak dijalankan. Perhitungan BC rasio menunjukkan hasil 0,24 di mana lebih dari 0 artinya usaha layak dijalankan. Perhitungan BEP unit menunjukkan hasil sebesar 27 kemasan, sedangkan produksi telah melebihi 27 kemasan sehingga usaha layak dijalankan. Jumlah konsumen diprediksi dapat meluas, karena setelah produk diluncurkan ke pasar, maka promosi dapat lebih meningkat dengan adanya promosi dari mulut ke mulut. Jumlah mitra diprediksi dapat semakin meningkat akibat adanya ajakan dari mitra-mitra yang telah bergabung sebelumnya di usaha BP Profit ini. Inovasi produk akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari konsumen sehingga BP Profit dapat lebih melekat di hati para konsumen. Dengan adanya peningkatan pada berbagai macam hal, diprediksi segmentasi dan targeting pasar dapat lebih luas, sehingga keuntungan dari BP Profit diprediksi dapat meningkat.